Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Ayman Rushdi Suwaid hafidhahullahu ta'ala. Dan di video kali ini insyaallah kita akan membahas tentang ta'riful harfi wa kaifiyatu huduthil hurufi fi jihazin nutqil insani. Definisi huruf dan kaifiat terjadinya huruf-huruf pada organ-organ pelafalan manusia. Baik, kita langsung bahas saja yang pertama yaitu ta'riful harfi. Ya, definisi huruf. Al-harfu huwa sautun ya'tamidu ala maqta'in aw makhrajin muhaqqaqin aw muqaddarin. Ya, huruf adalah suara yang bertumpu kepada maqta'. Ya, maqta' itu bagian tubuh manusia atau organ pelafalan. Ya, atau biasa sering dikenal dengan istilah makhraj, tempat keluarnya huruf, ya, baik itu yang muhaqqaq ataupun muqaddar. Ya, apa itu muhaqqaq, apa itu muqaddar? Ya, muhaqqaq itu adalah makhraj huruf, ya, atau tempat keluarnya huruf yang bisa disandarkan kepada salah satu organ pelafalan, ya, entah itu lidah, ya, ataukah gigi, ataukah dua bibir, ataukah tenggorokan. Pokoknya makhraj ini bisa disandarkan kepada salah satu organ tubuh manusia. Kalau muqaddar enggak, ya, muqaddar itu tidak disandarkan kepada organ tubuh manusia, tapi dia disandarkan kepada rongga atau aliran nafas. Ya, aliran nafas itu kan bukan organ tubuh, ya, aliran nafas itu bukan organ tubuh manusia. Nah, ada huruf yang keluar dari aliran nafas itu, ya, aliran nafas. Nanti akan kita bahas di sini. Nah, di sini Syekh Ayman membawakan dua gambar untuk memperjelas definisi huruf di atas, ya. Jadi makhraj itu ada dua macam, ada muhaqqaq, ada juga muqaddar. Nah, tadi kita jelaskan muhaqqaq itu adalah makhraj yang disandarkan kepada organ tubuh manusia, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini contoh yang sebelah kanan ini adalah contoh makhraj muhaqqaq, ya, atau maqta'un muhaqqaq. Ya, contohnya makhraj huruf dal, ya. Makhraj huruf dal. Huruf dal itu keluar dari ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. Ya, jadi ini disandarkan kepada dua organ tubuh ini, ujung lidah dan juga pangkal gigi seri atas. Ujung lidah itu organ tubuh manusia, pangkal gigi seri atas itu juga organ tubuh manusia. Jadi huruf yang keluarnya dari salah satu organ tubuh manusia, maka makhrajnya atau tempat keluarnya itu disebut dengan makhraj muhaqqaq, ya. Adapun yang sebelah kiri, nah yang ini, ya, ini disebut dengan maqta'un muqaddar atau makhraj muqaddar, ya. Makhraj atau tempat keluarnya huruf tapi tidak disandarkan kepada salah satu organ manusia, ya, karena dia keluarnya dari aliran nafas. Aliran nafas itu bukan organ tubuh manusia. Masalan al-aliful maddiyah, contohnya huruf alif maddiyah, huruf alif yang berfungsi untuk memanjangkan bacaan, ya. Jadi ketika kita membaca bacaan panjang, ya, misalnya huruf ba terus ada alif setelahnya, kita baca panjang ba. Nah, alif ini keluar dari mana? Ba, nggak keluar dari salah satu organ tubuh manusia, nggak keluar dari lidah, nggak keluar dari bibir, nggak keluar dari pangkal gigi, tapi dia disandarkan ke aliran nafas, ya, dari aliran nafas, ya. Ba, nah itu aliran nafas yang keluar. Nah, disitulah huruf alif disandarkan, makanya disebut dengan makhraj muqaddar. Ya, sampai sini paham ya teman-teman ya, perbedaan antara makhraj muhaqqaq
dengan makhraj muqaddar. Oke, sekarang kita akan bahas tentang kaifiyatu hudusil huruf fi jihazin nutqil insani. Ya, kronologi atau cara keluarnya huruf ya dari organ-organ pelafalan manusia. Ya. Jadi di sini beliau memulai terlebih dahulu dari huruf yang sukun. Ya, yang pertama adalah al-harfus sakin, huruf yang bersukun. Ya. Baik. Di sini beliau katakan yakhruju bit tasadumi baina tarafai udwin nutqi. Ya, huruf yang bersukun itu keluar dari pertemuan ya antara dua bagian organ pelafalan. Ya, di sini beliau memberikan contoh al-mimus sakinatu bitasadumi syafatain. Huruf mim yang sukun itu keluar karena ada pertemuan dua bibir. Ya, huruf mim yang sukun. Jadi kalau kita membaca huruf sukun itu pasti ada ya, ada dua organ yang saling bertemu. Ya. Contohnya huruf mim di sini. Kalau kita membaca huruf mim sukun, ini ada dua bibir yang bertemu. Lakum, dinukum. Nah, ada pertemuan. Nah, ini berlaku untuk semua huruf sukun. Ya, semua huruf sukun itu selalu terjadi karena adanya pertemuan dua organ tubuh yang bertemu. Ya. Seperti tadi huruf dal ketika disukun ya itu pasti bertemu antara ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas seperti yang ada di gambar tadi ya. Ada pertemuan di sana. Nah, ini untuk huruf yang bersukun. Nah, yang kedua adalah al-harful mutaharrik. Ya, huruf yang berharokat. Ya, kalau huruf yang bersukun tadi kan menempel, bertemu antara dua organ tubuh, antara dua organ pelafalan. Bagaimana dengan huruf yang berharokat? Di sini beliau katakan yakhruju bitaba'udi baina tarafai udwi nutqi wa yusahibu dzalika makhraju asli harakatihi ma mi. Oke. Jadi di sini beliau katakan huruf yang berharokat itu keluar karena adanya dua organ pelafalan yang saling menjauh satu sama lain. Ya, jadi saling menjauh satu sama lain. Beda dengan huruf sukun. Kalau huruf sukun mendekat, menempel, beradu antara dua organ tubuh. Kalau huruf berharokat itu menjauh. Ya. Dan diiringi dengan makhraj asal harokatnya. Ya, makhraj asal harokatnya. Ya, contohnya seperti huruf mim. Ya, mim ketika berharokat ya di fathah misalnya, maka awalnya dia bertemu Nah, setelah itu kita baca fathahnya menjauh. Dua bibir kita menjauh. Pasti semua huruf yang berharokat maka itu pasti ada dua organ tubuh yang saling menjauh satu sama lain. Mi. Nah, yang tadinya bibirnya menempel, kemudian ketika membaca harokatnya maka dia menjauh. Ya, maka di sini beliau berikan gambar ya. Ya, ini ada tanda panah ke atas, ada tanda panah ke bawah. Ini maksudnya bibir atasnya ya ini bergerak ke arah atas, bibir bawahnya bergerak ke arah bawah. Ini contoh ketika seorang membaca al-mimul maftuhah, mim yang berharokat fathah, ma. Nah, teman-teman bisa praktekkan. Ma ini menjauh antara dua bibir, bibir atas dan bibir bawah menjauh. Ya, bitaba'udi syafatain, dengan saling menjauhnya dua bibir. Nah, ini untuk huruf yang berharokat. Ya, jadi ini adalah dua cara mengeluarkan huruf hijaiyah ya dari organ-organ pelafalan manusia. Ya, jadi ketika hurufnya sukun maka ya dengan cara dipertemukan ya dua organ tubuh. Kemudian ketika dia berharokat maka dua organ tubuh ini dijauhkan. Ya, tapi nah, ada tapinya nih teman-teman. Ini hanya berlaku pada seluruh huruf hijaiyah selain huruf mad dan huruf lin.
Ya, huruf mat itu ada 3, alif, wawu, dan ya. Ya, alif, wawu, dan ya. Wawu madiyah, ya madiyah. Ya, kemudian lin ini ada 2, ya dan juga wawu sukun yang sebelumnya berharokat fathah.